Izin Bu Isa, saya mau nanya terkait dengan anak ABG lagi ya, anak puber lah gitu ya. Ya, Itu remaja kan, ABG. jadi kan dia baru, saya tuh sebenarnya ngasih handphone itu nggak apa namanya nggak dari kecil gitu. Memang ya, saya kasih handphone itu baru sekitar setahun yang lalu mungkin, tahun yang lalu. Tapi Umur sekarang berapa ya? Umur berapa Ananda? sekarang baru ulang tahun ke-13. Oh, Alhamdulillah. Happy Milad, Mas. Iya. Jadi dia memang benar-benar baru beranjak ini baru akil balik. Baru Ya, ah, ah. Jadi saya baru kasih itu setahun lalu, itu pun karena ya saya pikir dia udah harus lah karena pandemi dan lain-lain, kemudian dia ada adjustment gitu. Tapi sekarang ini malahan saya lihat itu kayak sama handphonenya tuh bener-bener kayak susah gitu, berpisah gitu. Kemudian kalau saya mau lihat, kadang-kadang Kak apa tuh gitu, misalnya Instagramnya apa gitu kan. Tadinya saya nggak bolehin main Instagram, akhirnya dibolehin karena ada project sekolah. Kemudian eh, nah ini akhirnya saya mau mendampingi itu agak susah karena kadang-kadang dia kayak marah duluan gitu. Kita nadanya baru satu ton, dia udah 10 ton duluan gitu. Nah, serba salah kan. Jadi mau ditegurnya gimana? Akhirnya saya pikir oke, bisa nunggu sampai 14 pokoknya setelah haid ya. 10 Setelah hari kulitnya, 10 hari. ah, Nah, tapi masih belum juga Bu Isa. Jadi dia kayak ngerasa itu kayak privacy. Kemudian saya bilang nggak bisa ada privacy, Bunda harus tahu. Takutnya nanti kamu nggak tahu tiba-tiba punya teman internet, tiba-tiba orangnya nggak ini. Jadi mesti Bunda ajarin gitu. Tapi nggak susah. Kadang-kadang dia suka sembunyi-sembunyi jadinya Bu Isa. Jadi saya Ya, bingung. oke. Ya, sudah bisa ngobrol sama Ananda di waktu masa subur itu sudah kemajuan ya. Jadi buat Iya, para iya. pendengar, Belajar dari Bu Isa. udah kemajuan banget. Dan ingat ya, namanya pendidikan itu bukan cuma bulan ini, tapi seterusnya ya. Nanti insya Allah nanti terlihat betul-betul akan klik banget dengan Bunda tuh pas SMA. Ya, bersahabat. Ini kan baru kelas berapa nih? 13 tahun kelas berapa nih? Kelas 1. Ya, kelas 7 kan? Kelas 7 ya. Ya, oke. Bersabarlah 2 tahun lagi dengan cara seperti itu. Oke ya. Oh, Ya, bersabarlah ya. Bu Isa juga punya pengalaman gitu kok. Ya sama iya. Ragil gitu ya. Nah, Mhm. namun yang perlu kita tambahkan dalam otak kita sebagai parents itu satu ya, bahwa memang ciri khas anak-anak generasi Z dan Alpha adalah gadgetnya tidak bisa berpisah. Jadi bukan Oh, bukan Anda Mbak Marsha aja yang begini. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. Nah, jadi ini harus paham dulu. Supaya apa? Supaya melegakan kita. Oh, bukan anak saya aja yang begini gitu. Itu iya. melegakan ya. Oh, iya. Nah, mudah-mudahan Mbak Marsha udah mulai lega nih. Oh gitu. Itu ciri khas. Namanya generasi Z, Gen Z. Kan dia kan termasuk generasi Z ya. Nah, Ya. Alpha itu yang umur 11 tahun. Ya. Hmm. Nah, bisa juga punya pengalaman, punya anak generasi Z itu ada 3. Empat malah. Ya, kalau Mas Lanang dia Y milenial. Oh, iya, milenial. Mm-mm. Ya, milenial itu yang apa? Yang lahirnya tahun 80-an ya, sampai nanti 96. Z itu 97 sampai 2010. Anda lahir tahun berapa? 2000? 2007, 2007 Desember. Nah, itu. Oh, Desember tanggal. Tanggal 15, Ibu. Oh, 2 hari lagi, 2 hari setelah Ananda miladnya Bu Isa itu. Iya, makanya saya bilang sama nih, deketan nih. Ya, ya. Jadi sayang, berarti kan Ananda Gen Z ya, generasi Z. Hmm. Ya, Hmm. Z itu apalagi generasi Z. Dia di waktu kecilnya itu teknologinya sudah sangat berkembang. Ya, Hmm. itu kedua memang dibutuhkan. Apalagi PJJ kayak gini. Kita mau nggak kasih gadget terus gimana? Anak belajar dari mana? Dari cuman TV doang ya. Cuman channel TV RI kan kurang. Ya kan, nah, mau nggak mau ya. Jadi kita ada kondisi lagi setelah memang sudahlah Gen Z, ya kemudian ini lagi PJJ, kemudian Nah, dia anak perempuan baru mens juga. Bisa kebayang nggak kondisinya? ya, Nah itu kalau kuadratnya berarti 4 kuadrat kali. ya, ya.
2 pangkat 4, gitu ya. Nah, ini yang harus perlu ditambahkan di otak kita sebagai parents, terutama ibu, bahwa kondisinya ini memang kondisi yang betul-betul sulit dirubah kan. Kita pernah belajar bahwa masalah sama dengan sikon plus emosi negatif kan. Nah, sikonnya adalah ini Ananda kita perempuan ya, usianya 13, Gen Z ya, kondisi PJJ ya kan ya. Udah 4 tuh, udah 4. Makanya bisa bilang 2 pangkat 4. Ya. Makanya perlu ekstra. Yang namanya pendampingan tidak seterusnya didampingi, bukan gitu. Pendampingan itu adalah ya mendampingi seseorang dengan cara yang efektif dan waktu yang efektif. Itu pendampingan. Nah, kalau tadi dia minta privacy, itu betul. Ini harus tahu ya. Harus tahu nih. Itu betul. Sebagaimana Islam juga mengajarkan ya anak-anak menghormati privasi kita, ya. Dia dilarang masuk kamar kalau pada subuh hari atau pada malam hari. Sama kita juga gitu, apalagi dia sudah mulai balik. Nah, supaya untuk mendampingi bukan berarti kita kepo ngelihat HP-nya anak-anak. Terus terang Bu Isa tidak lihat HP-nya anak-anak. Bukan karena gaptek, bukan. Belajar sedikit aja udah tahu lah Bu Isa. Bu Isa memang generasi X, tapi belajar sedikit sudah bisa tahu gitu. Cuman Bu Isa tahu dari pelajaran-pelajaran parenting bijaksana adalah kalau anak sudah balik ya, belum akil ya. Sekarang gini ya sayang ya, akil itu kan otaknya mateng. Akil sekarang nggak kayak zaman Bu Isa. Bu Isa dulu zaman Bu Isa akil balik jadi 1 di usia 15 tahun, 16 tahun baru mens kan. Dan akalnya udah lumayan, 15 tahun udah ada isinya gitu. Nah sekarang anak-anak balik duluan, akilnya nanti di atas 20 tahun. Makanya perlu pendampingan. Jadi akal mereka itu masih banyak belum terisi tentang makna-makna kehidupan, bagaimana kehidupan itu, bagaimana prinsip. Ya, makanya kita harus dampingi untuk kita kasih masukan. Sayangnya sudah balik duluan. Gimana kalau kita mau kasih masukan tiap hari, anak perempuan yang sudah balik duluan itu nggak mempan. Nah, jadi berantem lah itu. Itu makanya sekali anak perempuan berantem sama ibunya di usia-usia SMP itu banyak sekali. Iya betul. Sebagaimana kita mungkin teman-teman yang ibu-ibu pernah rasa tuh waktu SMP kesel banget sama ibunya, Cuman nggak boleh ngomong kan zaman dulu. Mana boleh ngomong zaman dulu, ya? Kenapa? Karena di sisi lain Mbak Marsha sebagai ibu udah mulai khawatir kan? Nah karena dia sudah mens, kan? Udah mulai khawatir. Aduh anakku udah mens, salah sedikit bisa ada terjadi hal-hal yang tidak diminta kan gitu ya? Gitu kan? Ya, makanya senantiasa mau dampingin terus atau itu yang membuat namanya hasrat wanting to controlnya ya mulai naik kita sebagai ibu. Ya, jadi sebetulnya dia ada boleh privacy, boleh, ya. Supaya dia juga cerita tentang isi IG apa yang dia lihat, itulah ada namanya ngobrol-ngobrol yang santai. Bikin dulu kayak gitu, cara ngobrol santai supaya anak santai ngobrol sama ibunya, lihat bahasa kasihnya. Untuk tahu bahasa kasih, lihat wataknya, gitu. Udah bisa identifikasi belum, Ananda wataknya apa? Kalau dia ini koleris, tapi ada sanguinnya. Kalau sanguin ya berarti ekstrovert banget kan? Iya, ekstrovert banget. Tapi kadang-kadang, tapi saya juga bingung. Kadang-kadang tertutup ya. Kalau misalnya saya nanya sesuatu yang gimana, itu dia langsung. Itu karena dia remaja. Ya, udah gitu emak yang nanya, ibu yang nanya, anak-anak remaja tutup langsung, tutup. Iya. Jadi bukan yang kayak hayalan kita Bu, yang kayak ibu-ibu sama anaknya curhat gitu. Itu nanti, sebentar lagi. Pas SMA terjalin, bersabarlah. Makanya waktu SMP ini, buktikan bahwa saya ibu yang asik buat kamu. Salah satu ciri ibu yang asik adalah tidak terlalu kepo. Oke? Iya. Nah, caranya adalah minta Allah ya, bahwa ya Allah saya kasih bijaksana untuk saya bisa lembut pada anakku. Kan itu Ali Imran 159 ya, minta sama Allah ya. Ya Allah, terus lagi ada tips lagi Allah kasih. Ya maafkan mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku Fulana binti Fulan ya Allah. Dia sekarang saya sudah kasih gadget ya Allah, tapi dia nggak bisa lepas ya Allah. Saya maafkan. Jadi Mbak Marsha harus maafin dulu anaknya. Ya. Terus kata Allah, ya mohonkan ampun baginya.
Ya Allah ampuni anakku ya Allah ya. Terus kita juga ngadu sama Allah juga, ya Allah ampuni anakku ya Allah, nih gara-gara generasi Z ya Allah. Ya, itu boleh ngomong itu sama Allah. Ya, nah barulah kita ajak musyawarah. Musyawarahnya itu yang asik buat anak perempuan adalah pada saat masa subur gitu. Ya. Jadi kalau untuk bahasa kasihnya benar hadiah dan ini ya pujian, kata-kata pujian. Ya, kalau nulis biasanya kata-kata pendukung atau kata-kata affirmation. Jadi kalau dia memang lagi cantik, Bunda Marsha harus bilang, subhanallah, masya Allah, anakku cantik sekali, tambah cantik, masya Allah, gitu ya. Nah, karena pada dasarnya anak-anak waktu SMP dia merasa dirinya masih kurang cantik. Karena SMP itu masa-masa lagi perubahan, begeng, ya, nanti cantiknya SMA, gitu. Ya, jadi SMP itu mulai kurang percaya dirinya. Kenapa? Waktu SD dia imut, cantik, apalagi TK, ya. Mulai dia mens SMP, dia merasa, aduh, kenapa aku begini ya? Mulailah macam-macam tuh, baru namanya juga baru balik gitu ya. Nanti baru cantik itu SMA. Cantik itu, ya. Makanya kita harus selalu, masya Allah anakku cantik. Apaan cantik? Iya cantik. Nah, insya Allah tambah cantik lagi waktu SMA gitu. Iya, insya Allah. Ya, gitu. Jadi selalu puji dia setiap hari. Iya. Nah, bisa jadi karena kolerisnya terlihat dia koleris yang pelayanan atau hadiah atau dua-duanya. Lihat aja. Hadiah dan pelayanan. Ya udah. Itu 3 di charge itu ganti-gantian ya, ganti-ganti. Pujian ke hari ini sudah dipuji belum ya hari ini? Hari ini aku udah bikinin minum yang dia suka nggak ya? Sebagai bentuk pelayanan dan hadiah. Jadi waktu dia lihat bundanya bikinin minum, itu pelayanan. Terus waktu dia, ini hadiah buat kakak, itu hadiah. Oh iya. Kan? Kemudian tinggal puji, kan gampang kan gitu. Itu aja dulu, itu aja dulu. Maka dengan di charge baterai kasihnya, Bunda nggak tanya tentang IG-nya, dia akan cerita Bunda hari ini IG-nya begini, Bunda gitu. Ya? Dan terus bersabar, ingat namanya namanya juga dampingin nggak bisa satu hari. Sebagaimana kita mendampingi istri mendampingi suami itu puluhan tahun. Iya baik Ibu. Selamat insya Allah bisa doain ya. Insya Allah, amin. Terima kasih Bu doanya.